mahasiswa Universitas Negeri Timur, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Di sini kami akan membawakan sebuah drama singkat dengan judul Kepemimpinan Otokrasi. Drama ini menceritakan seorang pemimpin kepala daerah yang sombong dengan memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadinya. Dalam hal ini, kepala daerah tersebut memperalat serta menekan para kepala desa, kepala dinas, kepala sekolah, dan elemen-elemen pemerintahan lainnya untuk memenangkan dirinya dalam pesta demokrasi selanjutnya. Namun, berjalannya waktu, ada beberapa elemen pemerintahan tidak sepakat dengan tindakan yang dilakukan oleh bupati tersebut karena bersifat otokrasi. Namun kemudian para elemen-elemen pemerintahan tersebut bersatu dan tidak memilih petahana menjadi bupati untuk periode selanjutnya. Sebelum kita melanjutkan untuk melakoni drama tersebut, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama, Alexander Mano sebagai bupati. Yang kedua, Maria Yunita Billy sebagai mahasiswa yang frontal. Yang ketiga, Agustinus Wangge sebagai mahasiswa yang frontal. Yang keempat, Serafina Kenjam sebagai kepala desa. Yang kelima, Maria Marvelia Novira Amtahan sebagai kepala dinas PPO. Selvian Tibia sebagai kepala dinas. Erwin Dason sebagai asisten bupati yang sombong, dan saya sendiri sebagai prolog. Siap, Bapak. Sekarang juga buat surat undangan kepada kepala desa, kepala dinas, dan semua elemen-elemen pemerintahan untuk bertemu saya sekarang. Hari Senin jam 8 segera di kantor bupati. Siap, Bapak. Buat urus. Nah. Selamat siang, Bapak. Ini surat undangan untuk Bapak. Ya. Ya, sudah. Sekarang bagikan ke elemen-elemen pemerintahan. Ya, Bapak. Selamat siang, Ibu. Ya, selamat siang. Bagaimana? Ini ada undangan dari Bapak Bupati. Siap, terima kasih. Permisi, Ibu. Ya. Jangan kepala dinas. Ganti. Masuk. Selamat siang, Ibu. Ya, selamat siang. Ini ada undangan dari Bapak Bupati. Oh iya, siap dilaksanakan. Permisi, Ibu. Ya, Selamat siang, Ibu. Siang juga. Ini ada undangan dari Bapak Bupati. Terima kasih. Kami Permisi, Ibu. Selamat siang, Bu. ya selamat siang. Bagaimana? Ini ada undangan dari Bapak Bupati. Iya, makasih. Permisi, Bu. Untuk semua teman-temanku, undangannya sudah diterima dan ada beberapa hal yang harus kita bicarakan. Dan ini penting. Yang pertama soal pemerintahan, sistemnya, serta untuk ini tahun ada pemilihan demokrasi bupati, kepala daerah, dan untuk sementara saya adalah bupati kali ini. Jadi teman-teman harus tahu bahwa di dalam pesta demokrasi ini semua lini-lini adalah keluarga dan sanak keluarga kalian semua. Kamu tahu, dan itu adalah permainan saya. Dan saya kalau tahu bahwa teman-teman mengkhianati saya, berarti teman-teman tahu konsekuensi itu apa. Ini saya bukan soal menekan teman-teman, tapi ini kita sudah membangun ini dari pertama, dari awal saya sebelum jadi bupati. Jadi ini saya sudah jadi petahana. Saya mau lanjut yang periode kedua, dan saya mohon dukungan teman-teman untuk kemudian kita membangun relasi ini dengan baik. Mungkin ini hari saja yang menyangkut saya mengumpulkan teman-teman untuk kita bicarakan ini. Sekian dan terima kasih. Mungkin masih ada tanggapan, saya persilakan. Ada dari kepala dinas, ada
Tanggapan? Tidak. Ya. Mungkin dari saya Bapak, Ah. terima kasih atas waktu. Dari saya setahu saya surat yang kemarin kami terima itu tentang ini rapat tentang kinerja tahun lalu. Tapi kenapa sekarang sampai di sini malah yang dibahasnya tentang ini tentang pemilu yang akan dilaksanakan tahun ini. Nyambungnya di mana Bapak? Oke, baik. Terima kasih. Kepala dinas yang terhormat. Jadi itu surat itu memang soal kinerja tahun lalu kita pembahasan. Tapi kemudian saya berpikir bahwa kinerja tahun lalu anggarannya kurang. Makanya seandainya kalau kita memilih salah, kenapa saya sanggup pada dengan pesta demokrasi? Kalau saya tidak maju lagi ke periode yang kedua, kinerja yang itu akan hilang karena itu akan berpindah ke bupati yang baru dan tentunya ada visi misi yang lain mengenai itu. Makanya saya katakan teman-teman untuk bisa bekerja sama dengan saya untuk kemudian kita program kinerja yang ada itu lebih tuntas lagi. Saya tidak mau masyarakat mereka berbicara soal saya. Atau teman-teman yang di sini ada yang ngomong tentang saya. Coba angkat tangan. Kamu ini baru belajar tidak jelas. Coba angkat tangan. Yang mana Prof? Jadi ini memang kita bahas tentang kinerja, tetapi ini kita berbicara untuk kedepannya seperti apa. Bukan teman-teman, kamu sudah siap LPJ-nya masing-masing tahun lalu? Tidak kan? Jadi saya mengajak teman-teman untuk kemudian kita bekerja sama ke depannya supaya kita program ini berjalan terus. Kalau seandainya berpindah ke orang lain, jelas kita program itu gagal. Dan saya tidak mau itu. Bapak dari saya, Ya, mungkin kami Kepala sudah Desa. sadar, kami akan menindaklanjuti yang Bapak tadi penjelasan tadi. Makasih Bapak. oke, baik. Jadi jelas ini pertemuan kita hanya seperti ini. Mohon maaf kalau ada kata yang salah, tapi ini harus kita perlu jaga kebersamaan itu penting. Saya bukan otoriter, tapi saya ini tekankan untuk kemudian kita program ini berjalan dengan baik. Teman-teman mau bicara apa silakan. Mungkin hanya begini. Masa bupati begini, sebenarnya kan undangannya itu kan tentang tahun lalu. Karena pada ini dia masih bahas hal yang lain. Itu masuk akal kan? Jadi mana menurut undangan? Ibu sekalian. Sebenarnya kita rapat untuk yang kinerja tahun lalu, dia tidak boleh memaksa kita untuk pemilu akan datang ini. Karena untuk pemilu itu kan, itu setiap masing-masing itu dari dia punya suara hati sendiri. Mungkin diperlukan kita Iya. untuk Seakan-akan kan dia memanfaatkan kita. Iya, betul. Kalau kita pilih kembali dia, itu susah saya. Mana kita umum maju? Tidak akan maju di Indonesia seperti ini. Iya, tidak akan maju. Pikir diri sendiri. Karena dia bikin Kepentingan rapat, dia punya sendiri. seolah-olah dia bikin rapat ini untuk dimanfaatkan kita. Ini seakan kita dipaksa, kita ditekan. Jadi dalam masalah seperti ini, masalah kita penting dalam itu kita harus lakukan mahasiswa agar bisa melakukan demonstrasi besar-besaran supaya bisa turun sama bupati. Kalau bupati kalau nanti dia bawa lagi ke tahun depan, berarti nanti kita masyarakat tidak akan maju, yang ada masyarakat semakin ditindas. Apalagi kita yang bagian birokrasi yang ada kita kerja di bawah penindasan sama bupati. Jadi kita harus lapor ke mahasiswa untuk melakukan sebuah aksi yang besar supaya menjatuhkan bupati pada saat pemilu nanti. Kami setuju. Oke, oke. Kami dari mahasiswa umum di sini kami sedang mengadakan Ya, selamat siang. kami dari mahasiswa Unimor di sini kami sedang mengadakan kegiatan pemberdayaan perempuan. Sini kami adalah sedikit mau kami ikut kami. Kita dibuka sana ya. Kegiatannya bagus, saya sangat dukung. Oke, baik. Di sini ini ada dana, ada sedikit di sini ada dana, kan akan berikan kepada kalian
Kalau begini sekarang adik-adik tahu, yang kita tahu sekarang kan lagi lahir dengan pesta demokrasi. Nah, sekarang ini kan bupati yang sekarang menjabat, nanti dia kan ikut calon lagi, dia akan main lagi di periode yang kedua. Jadi saya minta adik-adik semua untuk kita saling kerjasama untuk kita pilih bupati, karena kami juga sekarang lagi bekerja sama dengan bupati sebagai tim sukses dia untuk calonkan sang beliau ke pemilu yang akan datang untuk menjadi bakal calon lagi di calon bupati yang kedua. Sudah aja dah. Ibu, coba ibu berpikir sedikit. Begini, Indonesia ini kan menerapkan sistem demokrasi, bukan autokrasi. Autokrasi itu bersifat absolut, itu menguasai. Jadi Indonesia menerapkan sistem demokrasi. Berarti itu sudah di luar nalar peraturan undang-undang yang ada di Indonesia. Jadi kami sebagai mahasiswa dan kami memberikan masukan bahwa hak kita harus berpikir kritis dan rasional. Itu berpikir lurus. Itu bagaimana? Kalau itu adalah catatan yang mengandung itu, nanti masyarakat bisa tertindak, dan untuk masyarakat daerah kita juga pasti tertindas. Kita akan ketinggalan jauh jika sistem itu diterapkan di sini. Ya betul, saya mengerti, saya sangat mengerti dengan apa yang kita sampaikan. Namun begini, adik mengerti dengan kami yang kerja di bawah tekanan sang bupati. Jadi kami juga tidak bisa buat apa-apa, apalagi sekarang beliau menjabat, dia menggunakan sistem dengan kemauannya sendiri. Nah, saya sangat mendukung dengan apa yang tadi adik sampaikan untuk melakukan satu aksi atau seperti apa, saya sangat mendukung. Nanti adik kembali ke kampus, berbicara dengan teman-teman, berumus supaya untuk melakukan apa, saya sangat dukung. Tapi ini kita lakukan supaya untuk menentukan bupati yang memiliki sikap yang otoriter. Ini ada sekitarnya, semoga kegiatan kalian berjalan dengan lancar. Boleh nggak mereka? Oke, baik, terima kasih ibu. Ya, bupati macam apa yang hanya memikirkan dia punya kepentingan pribadi tanpa memikirkan kepentingan orang lain? Saya rasa begitu tuh sampai baik, dia terlalu menekan para berbagai elemen supaya mengikuti dia punya kehendak, dia punya kemauan untuk bisa menjabat kembali di tahun depan. Oke, baik. Kalau begitu, model begitu kita harus mengumpulkan semua massa, kita harus melakukan aksi yang besar-besaran untuk mencantumkan bupati pilihan yang sekarang itu yang bersifat otoritas. Jadi besok kita adakan aksi besar-besaran. Nanti sebentar kita adakan pengumpulan massa, besok kita aksi di kantor bupati. Bagaimana? Sepakat? Saya sepakat. Ya, sekarang kita berkumpul di sini, kita bersyukur, berterima kasih karena kita sudah terlepas dari seorang pemimpin yang sangat otoriter, pemimpin yang lebih mementingkan kepentingan pribadi ketimbang masyarakatnya. Jadi semoga kedepannya pemimpin yang sekarang bisa menjalankan tugas sesuai dengan mandat masyarakat. Betul, kita berdoa semoga pemimpin yang sekarang dia bisa memimpin masyarakat Kabupaten TTU ini dengan baik. Jangan sama seperti pemimpin yang tahun kemarin yang kerja di bawah tekanan sama sekali, buat rakyat tidak bisa bergerak bebas, apalagi kita yang di bagian birokrasi, kita pernah di bawah tekanan sang beliau. Jadi sekarang kita bersyukur karena kita sudah dapat pemimpin yang baru, berdoa semoga pemimpin yang baru ini bisa menjalankan tugas berdasarkan visi misi yang dipaparkan tadi. Dan tak lupa juga kita berterima kasih kepada mahasiswa karena berkat mahasiswa akhirnya semua ini dapat terwujud karena berkat mahasiswa juga. Nah, teman-teman, itu dia sedikit gambaran singkat dari drama kami yang berjudul Kepemimpinan yang Otokrasi. Di sini sedikit pesan dari kelompok kami. Kami menginginkan seorang pejabat yang bersifat bijaksana, Merakyat, Anti korupsi, anti kolusi, anti nepotisme, Bertanggung jawab. jujur, anti otoriter, Berloyalitas. mahasiswa Unimor menginginkan suatu perubahan. sudah. Kami dari Universitas Timor, Fakultas Ilmu Politik dan Sosial, khususnya program studi ilmu pemerintahan, akan sedikit menjelaskan mengenai virus corona yang sementara viral dan mendunia di muka bumi ini. Virus corona adalah salah satu virus yang mematikan, terutama buat manusia dan menghambat sebuah pekerjaan dan aktivitas manusia. Salah satu cara untuk mencegahnya, kami ada beberapa cara
untuk menghindari virus tersebut. Mungkin ada tambahan dari teman-teman saya persilahkan. Mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Memakai masker saat bepergian. Menjaga jarak dengan lawan bicara. Menghindari bersalam. Menghindari keramaian. Mengurangi bepergian. Inilah sedikit tips untuk mencegah dan menghindari virus corona. Sekian dan terima kasih.